Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan mencoba memberikan satu materi tentang pengolahan uji instrumen yang terdiri dari uji validitas dan reliabilitas. Di sini ada dua kategori, yaitu ada data dikotomi, ya, ada data politomi. Dikotomi itu artinya data yang jawabannya metode two-tone, ya, 1010 misalkan. Kalau politomi biasanya skalanya skala Likert, ya, ada yang 1 sampai 5 atau ada 1 sampai 4, ya, diantaranya. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba mengolah data politomi, ya, untuk pengujian instrumennya, yaitu uji validitas dan reliabilitas. Nah, kita contohkan di sini, misalkan kita membuat 25 butir pernyataan. 25 butir pernyataan dengan uji cobanya kepada 30 responden uji coba. Nah, makanya langkah pertama adalah setelah kita menyebarkan kuesioner tersebut, maka hasil kuesioner ini ditabulasi, ya, dalam bentuk Excel. Nah, seperti di sini. Yang ke sebelah kanan itu adalah banyaknya butir, kemudian yang ke bawah adalah banyaknya responden uji coba. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba mengolah data kuesioner dengan jumlah 25 butir pernyataan dan diuji cobakan kepada 30 responden, ya, di sini. Maka tabulasinya seperti ini kurang lebih, ya. Nah, langkah berikutnya adalah kita munculkan menu SPSS atau program SPSS-nya. Kita tunggu, ya, muncul menu SPSS-nya. Nah, sambil kita nunggu, kita lihat di sini, ya, ada 25 butir, kemudian 30 responden uji coba, ya. Nah, kita tunggu, nanti akan muncul. Nah, ini SPSS, ya, yang sudah kita install. Kemudian langkah berikutnya adalah kita kembali ke data ini, ke data yang Excel, ya. Kita copy dari butir pertama sampai butir ke-25, ya, minus daripada jumlahnya, ya. Kemudian sampai banyaknya responden uji coba, yaitu ada 30. Nah, jadi hanya tabulasi datanya aja, ya, hasil tabulasinya. Sigmanya atau jumlahnya tidak usah di copy. Kemudian klik kanan copy, kita pindahkan ke SPSS, ya. Nah, kemudian di sini klik kanan lagi adalah paste. Nah, di sini sudah bisa kita olah, ya. Langsung kita olah saja, analyze, kemudian scale, ya, dan reliability analyze. Kemudian klik di sini, kemudian kita blok, ya, di blok. Kemudian kita masukkan ke kolom item, kemudian klik statistik. Nah, kemudian di sini kita centang item di descriptive for, ya, di atas sebelah kiri, kemudian scale if item delete, kemudian continue, kemudian OK. Nah, di sini sudah ada hasilnya. Nah, ada beberapa tabel, tetapi yang kita nanti interpretasikan hasilnya adalah yang pertama tabel reliability statistik. Ini adalah tabel uji reliabilitas alpha Cronbach atau Cronbach alpha, ya. Yang kedua adalah tabel item total statistik. Nah, ini adalah tabel uji validitas. Nah, item total statistik. Kalau validitas itu adalah per butir yang divalidasinya. Nah, untuk mempermudah kita copy dulu ini ke Word, ya. Ini yang uji validitas dulu. Jika ada 25 butir, ya, kita copy kemudian ke Word. Nah, kita kasih aja, yaitu uji validitas. Nah, uji validitas. Nah, kemudian kita paste di sini, Ctrl V, ya. Nah, sudah muncul. Kemudian berikutnya adalah yang berikutnya uji reliabilitas. Uji reliabilitas. Nah, kita copy tabel yang tadi yang kecil, ya. Tabel yang kecil ini ada reliability. Nah, reliability statistik, kita klik kanan,
copy spesial, kemudian image, centrang, oke. Kemudian kita paste di sini. Nah, ini tabel yang kita gunakan dalam hasil output SPSS pengujian data politomi atau kuesioner ya. Nah, yang diinterpretasikan untuk uji validitas ini hanya kolom keempat. Nah, ini kolom corrected item total correlation ya. Ini kolom keempat, kita warnanya sedikit dibedakan ya dengan yang lainnya. Tandain. Nah, bagaimana cara penginterpretasiannya? Nah, di mana kita tahu bahwa tadi kita uji coba instrumennya adalah N-nya itu adalah 30 ya. Nah, 30. Nah, maka menurut statistik batas dari validasi untuk 30 adalah batasnya kalau lebih dari 0,361 ya, berarti nah ini valid. Kalau kurang dari 0,361 berarti tidak valid. Nah, sekarang ini berdasarkan di tabel statistik ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat kriterianya kalau 20 berapa, kalau 40 berapa, kalau 10 berapa diantaranya dan seterusnya ya. Kemudian di sini ternyata untuk nomor 1 ini kan 0,158. Artinya ini kurang dari 0,361. Berarti nomor 1 ini kategorinya tidak valid. Kemudian ada lagi yang di bawah 0,361 adalah nomor 9. Nah, nomor 9 ini juga sama tidak valid. Kemudian ada lagi adalah nomor 25. Ini juga tidak valid. Nah, kemudian berarti dari 25 ini ada 3 nomor yang tidak valid, yaitu nomor 1 dan nomor 9 dan nomor 25. Artinya biasanya karena ini tidak terlalu signifikan ya, yang tidak valid, maka yang 3 ini biasanya dibuang saja ya. Nah, kemudian yang dipakai berarti hanya 22. Kemudian nilai uji reliabilitasnya sendiri adalah 0,974. Nah, ini kriterianya adalah berdasarkan statistik, kalau lebih dari 0,70 berarti dia reliable ya, ajek ya, kokoh. Kalau kurang dari 0,70 berarti tidak reliable, kurang kokoh ya. Nah, kalau uji validitas kan per butir. Kalau uji reliabilitas itu satu kesatuan. Ibarat padi itu, kalau uji validitas itu adalah sapu lidi ya, adalah satuan-satuannya. Kalau uji reliabilitasnya satu ikatnya. Nah, ini. Nah, berdasarkan kriteria ini maka 0,974 itu adalah lebih dari 0,70, berarti datanya adalah reliable. Artinya data-data yang tadi adalah cukup bagus dan bisa digunakan untuk ke sampel ya. Jadi ini yang diuji dalam uji instrumen ini adalah instrumennya ya, bukan respondennya, tapi instrumennya yang diuji apakah layak untuk digunakan atau tidak. Maka ada uji validitas dan reliabilitas. Nah, uji validitas dan reliabilitas ini hanya untuk data politomi. Nah, untuk data dikotomi yang skala Houston itu 1,0 itu ada tambahan biasanya, yaitu daya pembeda dan tingkat kesukaran. Validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda. Nah, tapi kalau untuk data yang sifatnya kuesioner, data politomi, maka cukup uji validitas dan reliabilitas. Demikian para mahasiswa untuk cara pengolahan data pengolahan pengujian instrumen penelitiannya. Jadi sekali lagi ini yang diuji adalah instrumennya ya, bukan kita nguji ke sampel. Yang diuji adalah instrumennya. Apakah instrumennya itu bagus atau tidak? Nah, kita gunakan uji validitas dan uji reliabilitas untuk data politomi. Nah, nanti beda lagi kalau datanya dikotomi, ada tambahan yaitu tingkat kesukaran daya pembeda. Sementara ini kita adalah datanya politomi, jadi cukup uji validitas dan reliabilitas.
Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.